Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Siswiyanti, NPM 1901081009. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang yaitu sistem reproduksi hewan vertebrata dan reproduksi hewan vertebrata. Yaitu sistem reproduksi hewan. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenis dan melestarikan jenis agar tidak punah. Kemudian sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup sudah memasuki sexual maturity atau dewasa kelamin. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Kemudian perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, yaitu vertebrata. Kemudian dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan, yaitu fertilasi. Kemudian yaitu reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual melibatkan organ kelamin jantan dan betina serta ditandai dengan peristiwa pembuahan fertilasi. Pembuahan bisa terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Kemudian fertilasi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu fertilasi eksternal. Fertilasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan fertilasinya di luar tubuh induk akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak. Kemudian fertilasi eksternal biasanya dialami oleh hewan yang hidup di air seperti ikan dan katak. Yang B yaitu fertilasi internal. Fertilasi internal apabila terjadi di dalam tubuh induk betina. Biasanya terjadi pada hewan generatif seperti kura-kura atau reptil, ayam atau aves, dan singa atau mamalia. Reproduksi seksual tidak menyiratkan kopulasi atau bahkan penyatuan gamet atau sperma telur, dan peran dari reproduksi adalah untuk memberi kelanjutan keberadaan suatu spesies. Kemudian reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada umumnya reproduksi aseksual terjadi pada hewan tidak bertulang belakang, yaitu invertebrata, dan sebagian kecil hewan bertulang belakang vertebrata. Reproduksi hewan invertebrata yaitu perkembangbiakan aseksual, yaitu perkembangbiakan secara aseksual pada hewan invertebrata terjadi dengan satu pembelahan diri atau pembelahan binar, yaitu pembelahan diri dari suatu sel menjadi dua sel baru. Misalnya terjadi pada protozoa atau hewan bersel satu, misalnya amoeba, paramecium, dan euglena. Proses pembelahan diawali dengan proses pembelahan inti sel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi masing-masing nukleus tersebut. Selanjutnya, bagian tengah sitoplasma menyempit dan diikuti pemisahan yang membentuk dua individu pada saat keadaan lingkungan kurang menguntungkannya. Kemudian amoeba akan melindungi diri dengan membentuk kista dan berdinding sangat kuat. Di dalam kista tersebut, amoeba membelah diri berulang-ulang menghasilkan banyak individu baru dengan ukuran yang lebih kecil. Ketika kondisi lingkungan membaik, dinding kista akan pecah dan individu-individu baru akan keluar dan tumbuh berkembang menjadi amoeba dewasa. Kemudian fermentasi adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru.
Hewan melakukan reproduksi secara fermentasi adalah cacing planaria. Cacing planaria mempunyai daya regenerasi yang sangat tinggi. Lanjut dengan pembentukan tunas. Misalnya pada hewan Hydra dan Porifera, tunas adalah cara berkembang biakan, di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induk yang terlepas kemudian tumbuh. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas ialah Hydra sp. Individu baru Hydra terbentuk dari bagian tubuh Hydra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan tunas misalnya ubur-ubur, hewan kerang, dan anemon laut. Kemudian ada sporulasi atau pembentukan spora. Penyebabnya penyakit malaria. Sporulasi adalah proses pembelahan berganda atau pembelahan multipel yang menghasilkan spora. Hewan yang melakukan reproduksi dengan sporulasi adalah Plasmodium sp. Plasmodium adalah protozoa bersel satu yang dikenal sebagai penyebab penyakit malaria. Dalam siklus hidupnya, Plasmodium mengalami dua fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu perkembangan seksual. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat membentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanpa pembuahan dan dengan pembuahan. Tanpa pembuahan yaitu pada peristiwa parthenogenesis, sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Sedangkan dengan pembuahan yaitu dapat dibedakan atas konjungsi dan anisogami. Konjungsi ini terjadi pada invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya Paramecium. Anisogami yaitu peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besarnya, misalnya peleburan mikrogamet. Pada Plasmodium dan peleburan sperma dengan ovum di dalam rahim, pembiakan seksual lainnya dapat kita temukan pada Hydra. Kemudian itu cacing pita dan cacing tanah, dan yang terakhir yaitu serangga. Kemudian saya menjelaskan Hydra. Hydra selain berkembang biak secara aseksual atau bertunas, Hydra juga dapat berkembang biak secara seksual, dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh atau hermafroid. Alat tersebut masing-masing menghasilkan spermatozoid dan ovum. Hasil pembuahan adalah zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi hewan baru. Kemudian cacing pita. Tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut proklotid. Dapat setiap proklotid terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testi yang menghasilkan sel sperma. Bila sel telur dan sel sperma sudah masuk, maka terjadinya pembuahan di dalam proklotid yang menghasilkan zigot. Kemudian cacing tanah. Dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal hingga klitelum. Dalam segmen tersebut terdapat testi yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatozoid dapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tapi melakukan perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoid atau perkawinan silang. Kemudian pada serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya lebah madu atau Apis indica, terdapat koloni yang terdiri atas ratu yang fertil, pejantan fertil dan mati setelah kawin, dan pekerja yang mandul atau steril. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantung sperma di induk betina. Sperma ini merupakan cadangan sperma selama
ratu hidup. Bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu. Calon